VCD ini dibagikan gratis dengan tujuan untuk berbuat kebaikan. Profil dari kebudayaan Cina sampai saat ini mempunyai sejarah 5.000 tahun. Karya dan keberadaan seni budaya dari Tiongkok merupakan simbol kebudayaan ciri tersendiri. Ribuan tahun warisan mempersiapkan kanvas untuk perkembangan yang luar biasa di bidang lukisan, kaligrafi, seni keramik, drama, dan juga literatur. Master dari berbagai bidang telah muncul di setiap generasi. Karya mengagumkan mereka menghiasi sejarah karena keunikan peradaban mereka. Lukisan refleksi neraka ini merupakan penyatuan dari seni dan budaya. Dengan keteguhan, pelukis ini menyelesaikan karya hebat ini dalam waktu 1 tahun. Walaupun dia sudah berumur 75 tahun, pencapaian semacam ini belum pernah didapatkan sebelumnya. Selain itu, lukisan sepanjang 50 meter ini menggambar lebih dari 1.000 tokoh manusia dan melukiskan pemandangan bunga, tanah, binatang, pegunungan, dan air. Seni pembuatan lukisan tersebut dinilai hebat sekali. Pada gambar, terkandung makna jiwa yang mendalam, bisa membuat sanubari orang tergugah untuk melakukan hal yang baik. Ini ajaran terbaik yang diberikan seorang seniman pada manusia. Tuan Jiang Yuji lahir pada tahun 1938. Pada tahun 1964, beliau melakukan pameran lukisan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1965, lukisan berjudul Tiandan Fungguo mendapatkan penghargaan dari PDK dan dipersembahkan sebagai hadiah nasional untuk Presiden Korea Selatan Bu Zhenxi. Dan sekarang tersimpan di Museum Nasional Seoul. Beliau telah banyak memenangkan penghargaan. Pada usia 30, beliau menyadari sia-sianya ketenaran dan memulai kehidupan yang lebih sederhana. Saat pameran pertama, guru beliau bernama Tuan Ling Bingnam menerangkan, seni tidak hanya untuk dinikmati dan untuk hiasan, tapi harus dapat memurnikan dan menggugah hati orang. Karena itulah karya-karya seni beliau yang selanjutnya mengandung makna yang dalam walaupun tidak dapat berkata-kata. Pada zaman dulu, Konghucu membuat buku musim semi dan musim gugur yang merupakan catatan kejadian masa kehidupannya. Ini membuat mereka yang tidak bermoral takut akan akibat perbuatan mereka. Saat ini, lukisan gambaran mengenai neraka telah beredar, berharap dapat menggugah sanubari dari para cendekiawan, seniman, politikus, dan para pekerja di media. Agar kita semua menyadari tanggung jawab kita di zaman ini dan memanfaatkan pengaruh mereka secara positif. Juga mendorong orang-orang untuk lebih rendah hati, sederhana, dan jujur. Bagi Tuan Jiang, menggugah pikiran manusia melalui lukisan tetap menjadi keinginannya bagi semua umat manusia. Inilah perkenalan untuk lukisan gambaran mengenai neraka. Kehidupan manusia sangatlah pendek. Kehidupan manusia tidak kekal. Ketika kita tidak bernafas, maka hidup kita berakhir. Kalau manusia bisa terlahir, maka juga ada kematian. Kita harus tahu kemana kita pergi sesudah kita meninggal. Apakah terlahir di alam Sukhavati, atau menjadi dewa, atau masuk neraka, atau terlahir sebagai hantu kelaparan, terlahir kembali sebagai binatang, atau manusia. Tidak ada yang terlepas dari karma yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Gambaran perubahan di alam neraka menceritakan kebenaran tentang penderitaan manusia di dalam neraka. Semuanya adalah karena perbuatan kita sendiri dan kita harus menanggung akibatnya. Dan semua itu bukanlah ditetapkan oleh Raja Yama. Setelah melihat lukisan ini, kita harus menyadari betapa sulitnya untuk dilahirkan kembali menjadi manusia. Hal ini benar-benar sangat mengerikan. Pikiran-pikiran yang akan mengakibatkan penderitaan dan siksaan di neraka. Sutra mengatakan, menyesali dan bertobat dengan setulus hati atas kesalahan dan dosa bisa melepas kita dari karma buruk. Semoga kita bersama-sama menjalankannya.
Buddha Amitabha menjemput kita ke alam Sukhavati. Pencapaian terhebat kehidupan kita adalah bisa berhasrat terlahir di tanah suci. Ini akan mengakhiri proses kelahiran kembali dan membebaskan kita dari penderitaan kehidupan maupun kematian. Dan alam Sukhavati adalah tanah yang tenang, yang dibangun oleh Buddha Amitabha dengan kekuatan ikrar tak terbatas. Tujuannya adalah untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Jika kita punya iman dan ikrar untuk melafalkan nama Buddha segenap hati, jika kita memiliki ketulusan dalam iman, ikrar dan perbuatan kita, dan jika kita mematuhi Buddha dalam cara hidup kita, maka pada saat kehidupan kita berakhir, rajin melatih 10 kebajikan akan dilahirkan di alam surga. Jika kita tidak bisa terlahir di alam Sukhavati, tapi dalam masa hidup kita menimbun kebajikan, kita masih dapat masuk surga untuk menikmati kesenangan. Tapi setidaknya harus memenuhi 10 kebajikan. Apa 10 kebajikan itu? 1. Tidak membunuh. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berbuat asusila. Jika kita tidak menyadari pentingnya menimbun karma baik, atau tidak memahami hukum sebab akibat, atau tidak menimbun kebajikan dan nilai, maka saat kita berdiri menghadap hakim di alam neraka, sudah terlambat untuk menyesalinya. Alam neraka, Aula Raja Qin Guang. Aula ini mengendalikan seluruh manusia yang meninggal muda.
Bunuh diri adalah perbuatan bodoh dan juga sangat menderita. Pembalasan dari dosa bunuh diri lebih menyakitkan. Orang itu harus mengalami penderitaan bunuh diri terus-menerus karena dia belum membalas 4 jasa kebajikan. Jasa kebajikan orang tua, guru, negara, dan seluruh manusia. Jika seseorang bunuh diri tanpa memenuhi kewajibannya dulu, bukan hanya orang tua, kehidupan kita mudah untuk melakukan karma buruk. Contohnya, seperti terikat dengan perbuatan asusila atau perjudian, ketagihan minuman keras, dan tidak berbakti pada orang tua, atau melupakan jasa orang lain. Satu kesalahan mengakibatkan penyesalan berkali lipat. Sudah terlambat menyadarinya ketika ajal sudah di depan mata. Jika semua gagal melaksanakan kewajibannya, karma yang tidak terhingga akan didapatkan. Ada 3 sumber dasar kesalahan-kesalahan manusia: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kurangnya moralitas di zaman ini disebabkan oleh manusia yang tidak menuruti ajaran-ajaran dari orang kudus dan mulia. Banyak orang yang mengenali agamanya sendiri hanya dari luar, bukan dari inti ajarannya, yakni nilai moralitasnya. Mengabaikan inti ajaran dan hanya berfokus pada formalitas akan mengakibatkan kebingungan dan mundurnya moralitas mereka. Jika kita tidak mempraktekkan yang kita pelajari, kita seharusnya merasa malu. Kami mulai menyebarkan ajaran mulia untuk mendidik masyarakat. Jika tidak mengharmonisasi diri dengan ajaran tersebut dan tidak berperan sebagai panutan, namun sebaliknya mencari ketenaran dan keuntungan semata, maka mereka pertama akan masuk neraka untuk diberi pengajaran, lalu masuk neraka lain untuk menebus dosa-dosanya. Mereka yang berbuat curang mengecewakan mereka yang tulus. Tujuan pendidikan sosial adalah mendidik dan melayani masyarakat. Tujuan utama mereka adalah kepentingan masyarakat. Jika mencari keuntungan, dia bukan hanya menjelekkan nama baik pendidik, tapi juga mengecewakan masyarakat. Contohnya, jika pengajar sutra Buddha salah mengucapkan kata-katanya, atau jika mereka tidak fokus dan tidak tulus, maka mereka harus mengurangi dosanya setelah meninggal, kemudian dibawa ke neraka lain untuk menebus dosanya. Cahaya redup lentera minyak tidak dapat menerangi hati orang yang gelap. Pengetahuan baru bisa memberikan keuntungan bagi manusia lain, tapi juga bisa membawa bencana jika orang yang menyandang nama agama tidak dapat mentaati ajaran-ajaran sutra. Mereka akan mengalami penderitaan yang hebat saat hakim tiba. Mereka juga akan terlahir kembali sebagai binatang untuk menebus dosanya. Manusia dibawa ke berbagai neraka sesuai dengan dosa mereka, yang ditentukan oleh jalur karma dan perbuatan-perbuatan kita di masa silam. Hukuman yang sesuai akan dijatuhkan pada kita. Neraka pilar. Dikatakan, pikiran buruk berasal dari kehidupan yang nyaman. Di zaman ini, banyak orang yang melakukan perbuatan asusila. Orang yang masuk neraka ini dulunya senang melakukan perbuatan asusila dan perjinahan. Mereka yang menjual buku-buku, film, CD pornografi, atau mengambil foto, menulis, mempertunjukkan hal-hal porno dan sejenisnya. Setelah meninggal, mereka akan masuk ke dalam neraka